basket sekalian. Kali ini saya bersama orang keren nih, salah satu teman lama, juga pernah ikut ikut event bareng lah di tahun 2016 di kegiatan Startup Istanbul Turki. Ini dia Kristanto Rian Tara dan Tara Smart. Tara Smart. Ya. Oke. Ya, thank you bro. Ya. Nanti palingan akan ada editan. Iya, siap. Itu sih Chris. Jadi ini Chris, tujuan utama kita Yomil undang Chris sebagai narasumber dalam kegiatan CEO Talk Upscape yang perdana ini adalah sebenarnya kita ingin Chris, ingin ngasih beberapa informasi lah ke beberapa subscribers kita, penonton kita yang mungkin juga di antara mereka memiliki kecenderungan untuk belajar bisnis lah. Jadi Yomil ngajak beberapa teman-teman ya baik itu bisnis startup dan juga UMKM itu sama-sama untuk berbagi informasi, berbagi pengalamannya dalam menjalankan perusahaan rintisan atau perusahaan yang mereka kelola gitu, Chris. Jadi tujuan utamanya adalah untuk itu sih. Kita bagi informasi, kita bagi-bagi pengalaman agar pengguna-pengguna kita yang memiliki ide-ide bisnis atau mau berbisnis itu punya setidaknya sedikit insight ya. Insight lah ya. Siap. Sehingga mereka nggak banyak trial and error-nya kayak kita kan Chris ya. Iya benar. Yang banyak trial error ya. Trial and error-nya. Nah, apalagi saat pandemi ya Chris ya. Iya. Saat pandemi terasa sekali kalau di Upscape, aduh luar biasa. Banyak tantangan. Banyak trial and error dan error banyak juga. Pastinya error. Kebanyakan error ya. Error. Karena gelombangnya ternyata baru tuh Chris. Nah, nanti kita cerita sama-sama berbagi lah kan Chris ya. Ya, siap. Mungkin ini dulu deh Chris. Yang pertama kali sebelum kita lanjut mengenai bincang-bincang mengenai bisnis kita lah ya Chris ya. Mungkin terkait dengan apalah Chris, kabar kita masing-masing dulu nih Chris. Nah, kita udah lama sekali tak berjumpa kan Chris. Terakhir itu 2016 itu ya Chris ya, di Turki ya. Iya benar. Sekitar 2016 ya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu kita ketemuannya Chris. Dan itu menjelaskan kehidupan masing-masing. Chris waktu itu hijrah ke apa ya, pindah ke Jakarta ya. Iya benar. Jakarta saya masih di Padang. Kemarin itu sempat apa tuh Chris? Sempat ada rencana pergi ke Jakarta ya. Tapi karena pandemi juga waktu itu kan pikirnya kayaknya harus spending terlebih dahulu. Gimana kabar keluarga Chris? Kabar sangat baik. Ya. Terima kasih sudah ditanyakan. Kalau Yomil dan keluarga gimana? Aman? Sama ya. Yang penting rajin cuci tangan, pakai masker. Di Padang juga masih itu ya? Masih sama lah gelombang. Masih sama ya? Masih kalau di Padang kan karena ibu kota provinsi dia rekta zona merah, zona kuning. Masih iya. Tapi sana udah zona apa nih? Kalau update terbaru ini kurang tahu, tapi kasusnya udah melambat sih Chris. Udah menurun ya? Ya. Tapi ini adalah gelombang kedua kalau kita bisa sampaikan Chris. Gelombang pertama itu sempat turun drastis waktu itu kan. Ternyata ada lagi gelombang kedua yang lebih ngeri lagi. Lebih banyak lagi pasiennya. Ya itu deh. Jadi ini udah melambat lagi sih di gelombang kedua. Kita mudah-mudahan lah di 2021 pandemi selesai, harapannya ya Chris ya. Iya benar. Harapannya. Ya, ekonomi kembali pulih. Startup kembali berjalan dengan baik. Amin. Iya. Aduh. Benar. Itu pertama. Terus kemudian terkait dengan apa Chris? Mungkin kita udah agak masuk ke ranah kita nih Chris. Oke. Bincang berkaitan dengan karir kita masing-masing. Siap. Yang ingin tanyakan ini Chris, berkaitan dengan pengalaman Chris mendirikan perusahaan Tara Smart pertama kali Chris. Itu bisa dibagi nggak Chris? Tanya gimana?
Oh, bisa banget dong. Jadi teringat ya, saya dan teman-teman waktu itu sekitar 7 tahun yang lalu, Di itu tahun sekitar 2013 ya, Chris, ya? 2013 benar. Sekitar 2013 itu kita membuat suatu platform namanya Tara Smart. Sebenarnya Tara Smart ini awalnya tuh kita bikin sosial media ya. Kita bikin suatu sosial media di mana kita pengen nih menghubungkan orang-orang di waktu itu konsepnya itu people directory. Jadi kita ingin nyari seseorang itu dengan cara yang mudah gitu. Cuma ternyata setelah kita validasi tahun itu juga ternyata itu terkait dengan privasi orang masing-masing, itu yang pertama. Dan yang kedua itu di tahun itu harga server, harga nggak seperti sekarang udah lebih familiar dengan teknologi cloud. Dulu tuh harga untuk kita berlangganan server yang dedicated atau VPS itu mahal. Jadi untuk buat sosial media yang waktu itu udah ada Facebook yang udah gede juga tahun 2013 itu kita udah nggak bisa bersaing. Jadi memang waktu itu kita masih juga bukan siapa-siapa ya waktu itu ya, masih newbie lah dalam dunia perstartupan ini. Kita belum tahu apa itu bisnis. Ya memang waktu itu di tahun 2013 itu kita cuma modal nekat doang sih. Dan makanya tadi yang seperti Omil bilang banyak trial and error-nya. Itu karena memang kita modalnya modal nekat, bukan modal bisnis. Dan berbeda dengan Yomil yang membuat Appscape, yang aplikasi untuk perawat. Yomil punya latar belakang di Appscape ini, sedangkan kita tuh latar belakangnya kita bukan bisnis, bukan sesuatu yang kita miliki untuk membangun bisnis yang kita jalankan, itu bukan. Kita waktu itu teknikal, jadi memang sangat sulit bagi kita waktu itu ya. Jadi akhirnya kita lakukan pivot. Kita pivot waktu itu tahun 2013 itu internet sudah ada, tapi masih sangat terbatas. Jadi biasanya itu internet, saya masih ingat biasa internet itu ada di tempat-tempat umum, bukan umum, ada tempat-tempat misalnya di kafe atau dan lain-lain ya. Artinya yang berlangganan internet itu masih sangat kurang. Jadi biasa kita nongkrong terus cari-cari materi untuk bikin startup itu gimana sih. Dan kita waktu itu masih sangat-sangat tahun 2013 tuh masih sangat sedikit role model yang kita bisa ikuti, orang-orang startup yang udah sukses yang bisa kita ikuti ya. Kita cuma bisa tahu ada Bill Gates yang bikin Microsoft, ada Facebook, ada Mark Zuckerberg yang bikin Facebook. Kita cuma tahu itu, belum ada yang namanya William Tanuwijaya dan lain-lain ya. Jadi emang nggak ada juga yang istilah-istilah startup itu waktu itu nggak ada. Bahkan waktu itu kita nggak paham istilah startup. Tapi begitulah karir kita. Awalnya kita membangun itu modal nekat, tapi itu sangat-sangat kalau saya sarankan itu sangat-sangat bahaya. Jangan lakukan modal nekat, jangan ikuti, itu contoh yang buruk, contoh yang sangat buruk. Iya, itu sangat buruk karena kenapa? Kita harus dari tahun 2013 kita bisa dapat jalan untuk sampai ke tahun 2016 itu ke Turki. Itu butuh waktu yang panjang dan belum terjadi apa-apa, belum terjadi sesuatu yang signifikan. Dari sosial media kita pivot akhirnya ke platform untuk radio. Jadi dari people directory menjadi radio directory. Jadi kita buat apps untuk orang-orang mendengarkan radio. Nah, dari situ baru tuh 2013, 14, 15, 16, 4 tahun trial and error. Udah pivot. Nah, di situ tuh baru kita akhirnya selama 4 tahun menghabiskan waktu dan kita mendapatkan jalan untuk ke Turki. Di Turki itu waktu itu yang halo Chris, halo putus Chris? Ya, oke. Setelah 4 udah oke Chris, lanjut. Akhirnya setelah 4 tahun itu baru tuh bisa ada jalan ya, terbukalah jalan kita ke Turki, terus mulai diliput di berbagai media-media besar. Pokoknya semua media Indonesia lah meliput kita lah ya.
Dari yang nggak tahu, tapi itu memang perjalanan itu jatuh bangun ya, jatuh bangun. Kita banyak dan dari di situ awalnya saya ada berdua membangun Transmart ini, terus gabung beberapa orang, akhirnya beberapa orang itu pun keluar juga, sampai di 2016 itu tersisa 2 orang lagi. Oke ya. Yes, ya kira-kira seperti itulah perjalanan. Pokoknya janganlah yang tadi itu yang saya sebutkan bukan sesuatu pencapaian yang harus kalian ikuti, jangan, karena itu modal nekat. Jangan melakukan seperti kita. Minimal, tapi yang saya sangat bersyukur saat ini buat teman-teman yang mau pengen bikin startup itu sudah sangat gampang sekali, karena udah banyak tempat untuk kita belajar, internet sudah mudah diakses, terus udah banyak media-media yang bisa yang sharing tentang startup, terus banyak inkubator, bahkan pemerintah pun mendukung kita. Karena dulu waktu itu saya ingat ya, kita waktu pokoknya 2013 sampai 2016 itu waktu sebelum kita ketuki, sebelum orang-orang tahu apa itu Transmart, itu kita waktu itu kita Transmart ini dari Makassar, jadi kita sering buat proposal. Kita bikin proposal tuh bawa ke ke kantor pemerintahan, jadi ke government, ke kantor gubernur untuk minta dana. Kita pergi ke dinas kominfo, Kementerian Perhubungan di sana untuk bawa proposal. Kita kasih tahu, jadi kita lagi mau bikin ini nih, tapi semua ditolak karena emang waktu itu nggak ada sama sekali yang tahu apa itu startup, apa itu bisnis digital seperti sekarang ini. Ya, saran saya kalau pengen bikin bisnis minimal ada pengalaman lah, jangan langsung terjun bikin bisnis. Nggak salah untuk bikin bisnis setelah, mungkin ada yang setelah lulus kuliah bikin bisnis, nggak masalah, tapi ada baiknya coba terjun dulu di dunia profesional, dunia kerja, lingkungan kerja, ataupun langsung bekerja join di salah satu startup yang mungkin kalian kuat di situ. Terus kalian Halo Chris, ya. Halo. Halo Chris. Halo. Halo Chris. Ya, putus lagi. Oke. Oke. Sama jaringan nih. Ya. Oh, jaringan ya. Ya, intinya yang saya mau bilang, mending kalau pengen buka startup, untuk menjalankan startup, ada dulu lah pengalaman. Seperti Yaumil kan sebelumnya juga udah bekerja dulu ya. Ya, di beberapa bulan sebagai nurse ya. Nah, tapi intinya sudah adalah pengalaman. Karena kenapa? Karena kalau kita nggak punya pengalaman, kita itu akhirnya kita kalau menemukan satu jalan yang buntu, kita nggak tahu lagi harus mau ngapain. Artinya, dan kadang kita punya pengalaman, kita hanya bisa melakukan apa yang kita tahu. Kalau kita tidak pernah terjun ke dunia profesional, kita nggak pernah lihat sesuatu yang luar biasa, yang cara bagaimana bekerja membuat perusahaan itu, kita nggak akan tahu sampai situ. Berbeda dengan kita pernah turun langsung, itu mungkin lebih baik sih. Oke Chris, mantap sekali itu. Itu poin yang sangat penting sekali Chris ya. Mungkin sama juga sih ceritanya dengan Chris tadi. Kalau yang Yaumil di Upscape juga merasakan hal yang sama Chris. Tapi mungkin karena Yaumil di tahun 2016 dan langsung dapat dapat insight dari Sarah Istanbul, mungkin prosesnya lebih cepat ya. Chris karena lebih dulu ya di 2013, dan waktu itu memang area startup ini masih abu-abu lah. Masih sangat angka ya. Iya benar. Bahkan waktu itu mungkin Gojek sama Tokopedia pun kita pun nggak tahu ya Chris ya. Masih nggak ada namanya Gojek, namanya Tokopedia. Itu saya ingat ya, itu namanya Tokopedia belum ada. Waktu itu ada sebuah startup namanya Toko Bagus sama Berniaga. Berniaga ya. Kalau yang saya ingat Chris. Awalnya Toko Bagus kan, terus Berniaga, terus diakuisisi tuh sama OLX dua-dua. OLX ya. Iya benar. Kalau Emil yang mantap kan. Nah, itu Kaskus. Ya. Iya benar. Kaskus udah ada, cuma emang belum terkenal. Emang penggunanya udah ada, base pengguna udah ada Kaskus kan waktu itu.
bisnis udah model terkenal. Cuma belum ada istilah kayak ini startup, mereka bikin startup kayak gitu. Kita cuma tahu, oh ya memang ada website kayak gitu. ya, ya, Belum tahu itu adalah bisnis begitu. ya. Kayak Facebook pun kan yang kita kenal dulu kayak semacam apa ya, website untuk berteman. Ya, website untuk berteman. Layarnya Friendster kan. Iya, benar. Nah, Facebook tempatnya untuk bermain juga kan. Iya. Karena banyak games. Kita nggak tahu tuh di belakang mereka itu perusahaan miliar dolar. Iya benar sekali sih. Nah, wah mantap sekali sih Chris, apa ya insight-nya tadi Chris, terutama bagi kawan-kawan yang baru memulai kan Chris ya, karena Iya, benar. banyak juga di antara sekarang nih Chris, beberapa lulusan yang langsung bikin startup, apalagi sedang panas-panasnya drama Korea yang lagi drama startup ya. Iya mengenai startup ya. Nah, Iya, benar, ada orang yang langsung mikir, kita bikin aja langsung. Tapi ternyata 6 bulan setelah dia bikin, dia langsung tes CPNS ya. Jadi startupnya hilang aja. Iya, benar. Isi waktu luang aja kan kerja. Iya, benar. Nah, itu yang Emil temukan di beberapa. Nah, oke Chris. Mungkin bagus sekali Chris yang berkaitan dengan pengalaman tadi. Terus yang ingin Emil tanyakan selanjutnya nih Chris, terkait dengan inovasi. Chris. Apa yang Chris dan teman-teman di Tanah Smart lakukan? Ya, inovasi apa kira-kira Chris? Hingga bisa sustain hingga saat sekarang ini Chris. Ya, kalau saat ini kita inovasinya tadi kita, pokoknya kita udah melakukan banyak pivot sebenarnya. Dari tadi sosial media, terus kita bikin direktori radio, terus berkembang lagi jadi direktori radio dan televisi, terus berkembang jadi bisnis yang dari awalnya B2B kita jadi B2C, awalnya B2C kita jadi B2B, yang dulunya langsung ke customer paket, terus kita langsung melayani ke perusahaan-perusahaan corporate. Nah, yang saat ini inovasi kita adalah artificial intellectual. Yang kita lakukan itu saat ini kita mungkin buat teman-teman mungkin udah ada yang tahu dan ada yang mungkin belum kenal namanya artificial intellectual. Jadi kita saat ini bermain di situ di AI dan ya punya permainannya kayak deep learning, machine learning kayak gitu. Jadi kita menggunakan teknologi untuk membantu para pemilik bisnis untuk membuat keputusan pada bisnis mereka begitu. Jadi kita training apa namanya istilahnya. Kita memberi pelatihan kepada mesin dengan banyak data, big data. Kita punya banyak data dari berbagai macam sumber. Itu kita kumpulkan, terus kita ajarkan ke mesin, di mana kita memberitahu kepada mesin itu yang selama ini terjadi itu seperti ini. Kalau inputnya A, biasanya hasilnya outputnya itu B, dan seterusnya dengan banyak data. Sehingga mesin bisa berpikir selayaknya manusia. Dia akan kalau customer kita atau partner kita itu ingin mengambil keputusan, dia tinggal kasih tahu keputusannya ke mesin seperti ini, bagus tidak, hasilnya akan seberapa baik untuk dia punya bisnis. Ya, itulah inovasi yang kita buat sekarang. Jadi memang karena tadi yang Yomi bilang trial and error, emang benar sekali, kita trial dan error banyak sekali, dan berubah-berubah bisnis kita, pivot, dan akhirnya sampai detik ini kita berinovasi di bidang artificial intellectual. Lebih di teknologi ya? Lebih ke teknologi. Sesuai dengan background Chris sendiri ya? Sesuai dengan benar sekali. Jadi emang waktu itu saya berpikir panjang lebar, panjang lah waktu itu saya berpikir, dan saya berpikir saya waktu itu kita buat bisnis seperti ini, sedangkan saya sendiri ya, saya sendiri waktu itu nggak punya sama sekali latar belakang di bisnis itu. Beda dengan Yaumil yang punya emang bikin Appscape untuk membantu para nurse. Yaumil sendiri adalah orang yang punya latar belakang pendidikan di situ, punya background yang kuat di situ. Beda dengan saya bikin sesuatu perusahaan entertainment waktu itu, tapi saya nggak punya koneksi ke entertainment yang lebih besar, lebih luas. Akhirnya saya berpikir bahwa core saya itu ada di teknologi. Jadi itulah yang menjadi landasan utama saya untuk bawa perusahaan saya ini ke dunia teknologi. Dan akhirnya benar seperti yang saya lakukan itu dengan dengan mengeksplorasi kemampuan saya ini di dunia teknologi. Apa yang saya lakukan itu lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelumnya yang dimana saya melakukan hal yang bukan
apa namanya, kunci utama dalam skill atau hard skill saya yang saya miliki seperti itu. Jadi emang kalau saran saya saat membuat bisnis, Ya. kita gali dulu kemampuan kita ada di mana, terus kita cari pasar yang mungkin membutuhkan bisnis dengan kemampuan kita. Karena kenapa itu akan jauh lebih baik, bisnis kita akan jauh lebih bertumbuh kalau kita udah tahu pasar itu seperti apa, kebutuhan di situ, terus konsepnya seperti itu, kita udah tahu lah istilahnya. Kita udah paham betul kayak seorang nurse membuat aplikasi untuk nurse juga, itu dia udah tahu tuh seluk-beluknya. Jadi kalau ada orang yang mau nipu kiri kanan, dia udah ada insting nih, oh ini nipu nih, oh ini peluang nih, oh ini bagus nih ya, seperti itu. Karena kita tahu betul-betul. Tapi satu lagi saya mau sampaikan bahwa kita pun jangan juga untuk memulai bisnis karena hobi. Karena nggak masalah, bukannya salah ya kita memulai bisnis karena hobi, tapi kita harus memulai bisnis dari pasar dulu. Karena kalau kita memulai bisnis dari hobi, misalnya saya hobi sesuatu terus saya memulai bisnis dengan hobi saya itu, nah kalau bisnisnya udah jalan, ya udah kita senang. Tapi kalau ada masalah, kita nggak boleh marah dong. Karena apa? Kita berbisnis karena hobi. Setelah terjadi satu masalah, mungkin bisnisnya nggak growth atau terjadi penurunan dalam bisnis, akhirnya kita mungkin galau ya, atau terdapat satu masalah dalam bisnis kita itu nggak bisa marah lagi karena itu kita lakukan karena hobi. Harusnya karena bisnisnya sudah jalan, kita harus senang kan. Tapi kan kita membangun bisnis untuk mencari uang atau menolong banyak orang ya. Jadi istilahnya kita bisnis itu juga harus ada nilai, harus bisa menggenerate suatu revenue. Tujuannya seperti itu. Jadi untuk menggenerate sebuah revenue atau penghasilan atau pendapatan yang besar, ya kita harus mulai dari masalah dulu. Kalau masalah itu klop dengan hobi kita, ya sangat baik. Tapi kalau misalnya kita punya hobi sesuatu, tapi hobi itu tidak menghasilkan atau tidak memiliki pasar, kita coba tahan dulu, berpikir dulu sesuatu yang lain yang harus kita solving. Seperti itu sih. Oke, Chris. Menarik sekali sih, Chris. Informasi yang Chris sampaikan tadi ya. Pertama berkaitan dengan apa ya, memulai bisnis, harapannya sesuai dengan background itu jauh lebih baik ya, Chris ya. Karena jauh lebih baik. Dari istilahnya itu ya, kita tahu oh ini tipu nih, oh ini peluang nih. Nah itu sangat menarik sekali sih, Chris. Karena ya itu sih ya, salah satu kalau dari Yomil itu salah satu yang kunci kesuksesannya ya. Jadi Yomil bisa tahu, oh ketika trouble di sini terjadi, oh kemungkinan inilah opsi untuk menjadi solusinya. Iya benar. Trouble di sini, oh inilah opsinya. Iya. Pernah Chris kita mencoba gitu ya, mungkin sharing juga ya dari Yomil ya Chris ya. Kita iseng-iseng coba karena kita lihat kan pasar untuk siswa SD, SMP, SMA ini kan besar Chris. Ruang guru dengan sebegitu banyaknya pengguna yang mereka dapatkan, kita iseng. Kita coba juga lah bikin kayak ruang guru, kita keluarin modal gitu. Yomil masih ingat sekali, kita keluarin modal awalnya 5 juta Chris. Kita bikin kayak platform web biasa. Yomil kira kayak Upscape juga kan? Iya. Kalau di Upscape dulu, ketika kita bikin event tryout aja Chris, itu langsung ada 172 orang yang ikut. Itu di Upscape dulu. Nah, ketika kita coba bikin yang kayak ruang guru, kita bikin Upscape, waktu itu namanya e-school e-school ya. Kita pergi ke sekolah-sekolah, padahal hadiah yang kita tawarkan waktu itu kita ngadain tryout Olimpiade fisika. Yang terbaik kita kasih 6 juta. Ketika kita rilis, waktu itu insannya cuma Chris? Cuma 50 ribu kalau nggak salah. Dan tak ada satu pun ada satu orang yang daftar. Chris. Satu orang yang daftar. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan sebuah kesimpulan ya, ternyata nggak semudah yang dibayangkan untuk memainkan memainkan pasar baru ya, bahkan yang bukan bidang kita. Iya benar sekali. Yang dibayangkan ternyata. Kalau mungkin dulu Upscape pertama kali mengeluarkan itu karena orang udah kenal saya, udah kenal dosen saya, udah kenal beberapa orang di tim saya. Sehingga mungkin karena kenal tersebut, ya akan ada hasilnya.
Tapi ketika kita baru di sana, saya masih ingat Chris, kita sampai dipertanyakan sekolah, upscape ini kayak semacam apa katanya. Kenapa kok murah sekali bagi dinas pendidikan mengasih rekomendasi untuk upscape ngadain hal-hal semacam ini. Jadi kita kayak nggak dipercaya gitu lah, Chris. Iya. Kita luar biasa sekali. Nah, poin yang sama seperti dengan yang Chris sampaikan tadi sih, ketika kita bergerak di bidang kita tahu tuh alternatif solusi karena kita udah paham lah. Setidaknya itu lebih baik ya Chris ya dibanding. Iya benar. Lebih baik dibanding dengan kita menjalankan bisnis di luar bidang kita. Benar sekali. Kalau mutlak tidak bisa, kayaknya ada juga sih yang bisa kan ya, tapi nggak terlalu banyak lah, nggak sebanyak yang bergerak di bidangnya ya. Oke Chris, menarik yang Chris sampaikan tadi. Terus gini Chris, 2020 ini kan tahun spesial bagi para pengusaha. Startup ya, karena ada COVID ya. Startup. Yomil evaluasi tuh Chris, banyak teman-teman yang di Next Dev 2016, terus kemudian kalau yang event startup Istanbul itu kan udah keren semua ya Chris ya. Yang underdog itu Upscape kalau nggak salah, karena kita belum ada sama sekali. Yomil masih ingat Chris sudah ada aplikasi, Upscape belum ada aplikasi sama sekali. 2016 itu cuma semacam ide aja. Nah, tapi udah keren loh, udah keren bisa masuk Istanbul itu udah keren banget. Ada triknya Chris. Ada triknya ya? Ada triknya. Kalau gila, gokil. Ya, semua kegiatan yang diadakan oleh Backcraft ya, lomba-lomba yang diadakan oleh Backcraft ini untuk apalah ya, untuk teman-teman yang mau ikut, semuanya kan kebanyakan pakai bahasa Inggris. Pitching-nya pakai bahasa Inggris ya. Nah, benar. Salah satu keunggulan kami ketika pitching dalam bahasa Inggris itu adalah kami menyewa atau meng-hire orang yang memang sangat pintar untuk bahasa Inggris. Iya benar. Saya ingat sekali waktu itu ya, yang pitching itu cewek kan waktu itu. Iya. Itu dia punya S2-nya aja di Edinburgh kan. Jadi ini secara performance dia kan sangat baik sekali sih. Iya benar. Dan waktu itu yang pitching Escape itu gila, buset, keren banget waktu itu ya. Latar belakang pendidikannya juga keren. Pas waktu udah mau ke Istanbul, lah kok dua orang laki-laki semua. Itulah dia Chris ya, itu salah satu triknya. Tapi nah ini founder startup harus catat triknya ini. Ya, kalau kuncinya ada di pitching. Menentukan sekali, terutama untuk lomba-lomba ya. Karena kami sangat sekali Chris. Kalau sempat Yomil ataupun partner kita waktu itu ya, yang pasti kalah. Pasti kalah. Karena emang waktu itu keren-keren ya. Iya. Semua dari Jakarta waktu itu kita kan istilahnya dari luar Jakarta ya. Luar Jakarta ya. Yang dari Jakarta itu keren-keren semua teknologinya. Mereka udah jam terbang udah lebih tinggi lah pokoknya. Bicara bisnis itu kayaknya udah keren banget. Cuma mungkin ya kayak gitulah ya. Entah kenapa kita bisa masuk juga. ada kuota kayaknya Chris ya bagi orang Jakarta. Iya benar. Cuma keren sih, emang itu kuncinya ya. Itu founder-founder startup harus catat tuh. Penting tuh. Di area-area itu kita harus paham di area-area itu. Tapi itu sih Chris, 2016 kita ikut lomba terus udah vakum sama sekali karena kita tersadar bahwa ternyata lomba nggak memajukan bisnis kita juga sih sebenarnya. Makanya ya kita sendiri harus benar sekali. Yang kita dapatkan dari lomba sih informasi dan pengalaman dan mentorshipnya, informasi dan pengalaman dan juga relasi. Nah itu sih yang kita kembangkan sampai sekarang. Balik lagi Chris yang ke topik yang saya sampaikan tadi. 2020 ini kan tahun spesial sekali Chris. Ada sebuah krisis yang sangat unik sekali. Yang kalau dibandingkan dengan krisis moneter 1997 itu mungkin lebih ganas ini kali ya Chris ya. Karena yang kali ini banyak runtuh nih semua. Kalau yang Yomil lihat aja banyak yang kamu di tahun ini ya efek dari pandemi, terutama yang bergerak di pariwisata, yang di area Yomil itu ya Chris ya di daerah ini banyak yang kena, bahkan sampai pilot. Nah, di 2020 ini gimana Chris pengalaman dari Chris dan teman-teman di Tarasman? Ya, emang 2020 ini memang sangat-sangat spesial seperti yang Yomil katakan ya. Iya. Ini memang sangat tak terduga dan memang ada banyak hal yang kita harus lakukan
untuk bisa terus bertahan. Makanya yang tadi saya sebutkan sebenarnya kita ke AI itu ke artificial intellectual, masuk ke artificial intellectual karena hasil dari COVID ini juga sebenarnya. Jadi waktu itu kita lihat kita harus mengambil satu keputusan untuk menutup layanan kita yang sebelumnya. Itu adalah satu keputusan yang sangat berat buat saya, tapi tidak bisa juga dilanjutkan. Akhirnya kita menutup layanan sebelumnya. Kita waktu itu di B2B, jadi B2B itu bermain B2B itu kita perusahaan analitik yang bermain B2B itu ke partner-partner kita, di mana partner kita itu adalah perusahaan broadcasting kayak televisi dan radio. Jadi kita menganalisis mereka punya perform siaran, perform untuk dia punya bisnis, dia mau menentukan siaran apa sih yang bagus dengan dibandingkan kompetitornya, dia harus lakukan apa. Itu sebelumnya kita seperti itu. Tapi pas COVID, waktu itu media penyiaran itu turun drastis. Sangat turun drastis. Orang-orang waktu itu entah kenapa ya, waktu itu kayak penonton televisi, waktu itu menurun karena orang nontonnya ke digital, ke YouTube waktu itu. Padahal orang-orang di rumah kan, cuma entah kenapa karena orang-orang di rumah mereka lebih banyak go online seperti itu. Akhirnya mereka nonton lebih ke digital, nggak lagi ke yang seperti zaman dulu orang nonton televisi di rumah. Sekarang banyak orang yang punya televisi tapi televisinya di rumah itu biasa ya udah mati, nggak ditonton. Kemudian yang kedua, dilarang untuk keluar rumah. Sedangkan partner kita kayak perusahaan radio, mereka mendapatkan penghasilan itu bukan dari orang yang ada di rumah, tapi orang yang ada di mobil yang sedang mendengarkan radio. Disitulah mereka punya sumber pendapatan. Mereka mendapatkan pendengar dan orang-orang pengiklan pun pengen beriklan di mereka. Tapi setelah orang-orang itu berada di rumah, si radio-radionya banyak akhirnya yang tak mampu menggenerate revenue karena pengiklan itu jumlah iklan yang masuk ke mereka itu menurun. Hal ini juga akhirnya berdampak ke kita, di mana kita punya customer itu banyak dari orang-orang radio, perusahaan-perusahaan radio, mau lokal, mau nasional, bahkan yang ada di internasional pun jadi klien kita. Itu berdampak ke kita karena kenapa? Revenue-nya turun, sedangkan kita perusahaan B2B. Perusahaan B2B itu sangat-sangat bergantung kepada pendapatan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain itu dia gagal, bukan gagal sih waktu itu, memang lagi krisis ya, memang karena krisis ya. Jadi kita juga kena dampaknya. Nah itulah yang sangat di 2010 ini yang memukul kita sangat berat sekali. Akhirnya kita harus mau nggak mau kita harus men-stop layanan kita. Kita akhirnya pivot ke artificial intellectual. Dan ternyata tadi yang seperti yang saya katakan, walau di 2020 itu memang ada tantangannya sangat besar. Ada banyak bisnis yang terkena, seperti yang Umi bilang tadi, pariwisata, dan kita juga terkena waktu itu layanan kita. Tapi ada juga peluang yang sangat bagus, opportunity yang sangat bagus. Karena kenapa? Kita main di artificial intellectual, akhirnya ternyata banyak perusahaan yang gara-gara COVID-19 ini paham juga dengan teknologi. Mereka akhirnya berbondong-bondong go online, terus pengen menggunakan layanan-layanan yang bisa, yang zaman dulu manual, mereka pengen optimasi. Jadi akhirnya kita ke bagian kue yang dimana dulu didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang besar, dimana perusahaan-perusahaan besar ini mendevelop sebagai seorang vendor untuk mendevelop aplikasi-aplikasi yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Akhirnya kita juga ke bagian kue, ke bagian dampaknya, karena perusahaan-perusahaan besar ini tidak mampu juga untuk menghandle semuanya, semua proyek yang masuk ke mereka. Akhirnya kita yang sebagai startup juga ke bagian kue, karena semua orang mulai go digital, mulai tahu apa itu digital, dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang resource-nya terbatas akhirnya menggunakan kami selaku startup untuk mengembangkan mereka punya teknologi, terutama buat kami mengambil di perusahaan yang mengembangkan teknologi di bidang artificial intellectual. Jadi kita bermainnya mengembangkan deep learning, machine learning, dan lain-lain. Itu sekarang lebih sangat-sangat peluang bagi kita, dan mereka juga punya banyak data, jadi kita berkolaborasi dengan teknologinya kita, dan
bisa generate revenue lebih besar lagi seperti itu. Jadi walaupun tahun ini spesialnya itu, walaupun masalahnya besar, tapi peluangnya juga besar. Ada opportunity di bisnis yang bisa bertumbuh dengan sangat besar, sangat baik. Jadi tergantung kita jeli untuk melihat peluang di mana sih yang bagus untuk kita jalankan. Oke, mantap Chris informasinya. Halo Chris. Yuk, halo. Halo Chris. Iya ya. Dengar ya? Halo. Iya, halo. Saya dengar. Ah ya, oke. Ya. Oke Chris. Mantap sekali dari informasinya Chris ya. Selama pandemi ini memberikan lumayan banyak pengalaman ke Chris dan tim pribadi ya. Pivot ke area yang apa istilahnya namanya sesuai dengan bidang Chris dan apa juga ya sangat bagus sekali ya, opportunity-nya tadi ya bergerak Iya, benar. Artificial intelligence ya. Oke. Itu sangat teknologi sekali sih Chris. Upscape masih jauh lah dari area-area itu Chris. Soalnya Upscape masih di PHP Chris masih web standar. Oh, tenang. Zaman sekarang itu bermain AI itu udah banyak banget library yang kita bisa pakai, udah banyak banget. Bahkan Google dia udah mendukung banget. Jadi kita udah sangat terbantu sih. Pasti Upscape bakalan ke situ juga saya yakin. Oke, itu sih Chris ya yang berkaitan dengan teknologi kita yang sekarang teknologi yang baru Chris dan teman-teman kembangkan ini Chris yang baru ya yang setelah pivot dari yang sebelumnya. Nah, yang sekarang ini gimana runningnya Chris di saat pandemi ini? Apakah udah mulai lancar lagi proses bisnisnya Chris? Iya. Jadi memang karena kita tahu masih pandemi ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi ini telah merubah banyak proses bisnis ya di banyak perusahaan termasuk kita juga. Tapi hingga ke sini, makin ke akhir tahun 2020 ini, itu bagi kami itu udah mulai membaik dan kita sudah mulai bisa masuk ke angka yang positif. Dari yang kemarin kita negatif terus, akhirnya sudah bisa mencatat dan membukukan nilai positif. Jadi ini akhirnya kita sudah bisa melewati. Jadi kalaupun nanti akan terjadi hal yang sama seperti ini, kita sudah bisa melewati lah. Kita sudah punya ilmunya, kita sudah tahu, sudah punya pengalamannya, punya experience-nya bagaimana kita bisa melewati pandemi seperti ini di 2020. Jadi kalau saat ini kita sudah bisa dibilang sudah mau mencapai normal kembali lah. Sudah ada nilai positif dan sudah ada titik terang lah. Kita sudah mendapatkan model yang terbaik dari bisnis kita dan kita yakin ini akan bisa dipertahankan hingga mungkin 5 tahun ke depan kita masih bisa di sini. Jadi sama seperti Escape juga yang kemarin baru dapat achievement yang luar biasa. Saya sempat lihat di postingannya Yomil, keren. Semoga semoga perusahaan kita berdua, perusahaan Yomil, perusahaan saya bisa bertumbuh lebih cepat, growth-nya lebih besar dan ya semoga kita nggak tahu ya, mungkin kita berdua saat ini lagi di depan ini untuk saling sharing. Mungkin kedepannya kita karena waktu kita masih muda dan mungkin nanti satu saat kita sudah mulai menuju ke lebih mature, kita mungkin sudah menjadi orang-orang yang berpengaruh di Indonesia. Bukan begitu? Amin. Yang penting udah ada mimpi ke arah sana. Udah ada mimpi dulu. Iya benar. Oke Chris, menarik sekali sih Chris. Nah ini sih Chris ya, pasti pandemi ini kayak menimbulkan semacam stres lah ya bagi Chris sendiri ya, apalagi berkaitan dengan pivot tadi sih Chris. Nah, iya benar. Sempat kayak ada semacam apa nggak Chris? Semacam rasa tekanan kayak stres gitu Chris terkait dengan Chris ini. Sempat frustasi nggak Chris? Kemarin itu Chris saat mengambil pilihan untuk berpindah ke yang lain.
Ya, kalau frustasi memang waktu itu saya sempat di titik frustasi. Halo, Ya, ya, halo Chris. kedengarnya. Ya. Oke. Saat itu ada masa sulit banget yang saya bilang tadi. Saya harus menutup pelayanan yang dimana kita sudah melahirkan itu dari kita dari bayi ya, kita pelihara dari bayi sampai dia sudah bisa berjalan, dia bisa merangkak, dia bertumbuh, dia mulai meranjak remaja, tapi akhirnya saya harus mengambil keputusan karena dari kita sudah lakukan banyak meeting dan lain-lain, kita berdiskusi dengan para mentor, dengan para investor, dan saran dari mereka bahwa layanan kita itu mau nggak mau harus tutup, kita nggak bisa melanjutkan layanan itu. Di situ saya sempat menjadi orang yang nggak mau mendengar, kita mau terus bertahan, tapi ada satu titik juga di mana saya merasa bahwa kalau saya nggak bisa egois karena kalau saya egois ada banyak orang di belakang saya yang membutuhkan jawaban untuk mereka sendiri juga. Pokoknya harus banyak dikorbankan lah waktu itu. Jadi memang waktu itu sangat stres sekali untuk mengambil keputusan, karena kenapa? Salah mengambil keputusan itu bukan merugikan diri saya sendiri, bukan cuma perusahaan juga, tapi banyak orang yang ada dalam situ, insan-insan yang ada di dalam situ. Dan akhirnya ada keputusan-keputusan yang dimana kita harus melakukan layoff beberapa orang yang telah bersama-sama dengan kita mengembangkan ini. Dan saya juga makanya seperti yang saya bilang sebelumnya, trial dan error itu ya, karena kita berjalan tanpa ada tanpa ada tujuan, tapi tanpa ada pengetahuan, karena tanpa ada pengetahuan di awal, apalagi waktu itu kita waktu di awal taking dapat investor itu kita udah, senang banget. Tapi di situ awal titik kita punya kesalahan sebenarnya waktu itu ya, karena di dalam kontrak itu ada sesuatu yang akhirnya saya tidak memiliki ilmu di situ, dan ternyata membuat saya saat mengambil keputusan di tahun ini itu membuat saya ada di posisi yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi istilahnya saya tidak punya suara untuk mengambil suatu keputusan karena kesalahan waktu saya mendapatkan investor. Seperti itulah istilahnya ya. Jadi saya tidak bisa untuk mempertahankan layanan yang saya sudah buat dari awal, itu membuat saya stres. Dan kenapa? Karena kesalahan itu pun akhirnya beban di saya itu mungkin buat teman-teman yang selama ini melihat saya tegar ya, tapi sebenarnya saya sedih mungkin bukannya nggak mau mempertahankan teman-teman yang sudah pernah udah berjuang sama-sama, enggak sama sekali. Tapi memang itu keadaan saya, posisi di mana saya sudah nggak bisa mengambil keputusan lagi, karena keputusan saya itu bukan mengambil keputusan, saya sudah nggak memiliki suara untuk mengambil keputusan yang terbaik buat kalian, karena suara saya di situ tidak bisa menentukan menentukan kemana perusahaan harus pergi seperti itu, karena ada orang-orang lain yang memiliki hak untuk mengambil keputusan lebih besar daripada saya tentunya. Nah, jadi itulah yang membuat titik saya stres, tapi saya berkata bahwa ini adalah pelajaran. Saya pun walaupun saya stres, tapi bagi saya ini adalah pelajaran buat saya. Saya harus ini adalah kesalahan, di mana kesalahan itu setelah saya tertanya kenapa sih saya harus mengambil keputusan itu? Kenapa sih saya harus merugikan banyak orang karena banyak orang yang bakalan kehilangan pekerjaannya dia. Tapi ternyata saya menemukan kesalahan itu di saat saya melakukan taking kontrak dengan investor. Nah, jadi buat teman-teman untuk melakukan kontrak dengan investor itu, saat mendapatkan investor, tolong kalau bisa harus dikonsultasikan dulu dengan orang yang lebih berpengalaman. Jangan sampai nanti merugikan diri sendiri seperti itu saat mengambil keputusan. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita akhirnya mendapat satu bisnis model yang lebih tepat, walaupun dan saya belajar memang untuk meraih satu
meraih satu posisi atau dalam satu perusahaan untuk bisa maju, untuk bisa bertumbuh, kita harus bisa mengambil keputusan. Memang keputusan itu bisa apa namanya, bisa merugikan pihak yang lain, tapi seperti itulah dalam dunia bisnis. Untuk mempertahankan kadangkala kita harus berani mengambil keputusan. Dan saya belajar seperti itu. Akhirnya di situ saya merasa bahwa yang awalnya saya adalah CEO dari Tara Smart, saya merasa bahwa ini saya kayaknya butuh belajar lagi. Saya butuh belajar lagi. Akhirnya saya mengundurkan diri dari posisi tersebut dan digantikan oleh seseorang yang lebih berpengalaman. Jadi saya lebih berkontribusi di dalam teknologinya, lebih ke teknologi dan lebih ke partnernya, partner bisnis kita, lebih membangun hubungan ke partner bisnis kita. Karena membangun bisnis itu bagi saya berat dan memang itu adalah keputusan yang akhirnya harus apa namanya, saya relakan posisi tersebut karena memang membangun bisnis itu nggak boleh egois. Bagi saya itu adalah pelajaran dan itulah yang membuat apa namanya, membuat stres saya itu hilang. Akhirnya saya bisa punya banyak waktu lagi untuk memikirkan ide-ide lain dan kita bisa pivot mendapatkan bisnis model yang baru tersebut. Dan akhirnya semua rasa stres yang tadi yang saya alami itu akhirnya bisa sembuh karena dengan melihat bahwa ternyata keputusan waktu, karena saya selama ini berpikir bahwa keputusan waktu itu yang saya lakukan mungkin salah, tapi ternyata sampai ke sini tuh ternyata ini layan keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Terbukti dengan perusahaan sudah Tara Smart sudah makin jauh lebih baik. Waktu itu bahkan kita berpikir bahwa kita nggak bakalan bisa nih untuk melalui COVID-19 ini. Mungkin masa ini kita udah waktunya ya. Tapi ternyata sejarah mungkin ingin berkata beda. Kita akhirnya mendapatkan jalan lah ya. Nah itulah, nah, seorang pengusaha itu harus mendapatkan jalannya. Tapi dengan ini membuat saya belajar bahwa saya harus betul-betul terjun ke teknologinya dan saya membiarkan orang yang lebih baik untuk memegang whole dari seluruh dari bisnisnya Tara Smart seperti itu. Pengalaman yang menarik sekali ya. Jarang-jarang nih Chris yang hal seperti ini. Pendiri perusahaan, CEO perusahaan rela untuk berubah ya, rela untuk pivot jabatannya, rela untuk pivot. Demi untuk perusahaan bisa tetap sustain dan tetap menjalankan sangat berharga sekali. Nah sama sih dengan Chris, kalau direfleksikan teman-teman ya, sekitar 1 bulan lagi, 1 bulan ya Chris ya. Jadi kita sempat terkena pandemi 2 bulan, April dan Mei, benar-benar sangat sekali. Ada revenue kita tetap ada, tapi sangat tidak. Kalau 1 bulan lagi terkena, mungkin kita sama kayak kita langsung punah kayaknya, karena kita nggak ada investor berkali. Ya, jadi ketika 1 bulan Juni, kalau kita nggak ya, kita tidak cover. Nah, kalau dari Yongil dan teman-teman sendiri sih Chris ya, salah satu keputusan besar yang saya lakukan untuk Chris adalah mengubah semua tim saya, kecuali programmer, menjadi tim produk. Kita bikin produk sebanyak mungkin di pandemi ya. Tujuannya membuat produk adalah ketika new normal, kita waktu estimasinya Juni setidaknya udah ada lingkungan. Jika ada new normal, produk kita yang udah banyak itu dibeli oleh banyak user ya, meskipun dalam nilai yang kita katakan jauh sekali, diskon itu dalam masuk akal. Ibaratkan itu kayak user beli harganya di atas modal dikit untuk bikin yang kita harapkan untuk produksinya jauh untuk bisa bertahan ya. Jadi waktu merestrukturisasi seluruh anggota tim produk itu dan mengharapkan sebuah keberlangsungan di bulan ini,
alhamdulillah waktu itu ada sedikit keuntungan, kita bertahan ada 1 bulan 2 bulan, di Agustus itu udah terasa baru langsung balik lagi normal. Jadi masih bisa sprint sekarang. Namun hal yang apa sekali ya Chris, hal yang sangat istimewa sekali karena COVID unik sekali. Kita nggak memikir, kita nggak sampai Yomil pun ya Chris ya, kalau dari Yomil sendiri kan ya backgroundnya dari orang kesehatan, sampai Yomil sendiri pun amat sebenarnya dengan kesehatan karena perusahaan saya terkenanya di dampak ekonomi sih Chris ya. Jadi kita kan terkenanya di ekonomi sebenarnya. Jadi Yomil nggak mikir sebenarnya wah kesehatan bukan yang prioritas deh kayaknya, karena mungkin kita udah sama-sama dalam menjalankan startup, jadi yang Yomil pikirkan memang di ekonominya. Kalau Yomil terkena ini, rasanya banyak sih kawan-kawan kita yang merasakan hal yang sama. Dan Yomil lihat beberapa apa juga sih Chris, amati beberapa kawan-kawan kita yang kawan-kawan yang di next step waktu itu Chris. Satu persatu ya tengok websitenya tutup, Yomil baca reviewnya banyak hatersnya ya, ini nggak kredit dan sebagainya. Nah rasanya dampak di tahun ini ya, di krisis benar sekali. Tahun ini ya, benar-benar sangat menyiksa sekali untuk terutama mungkin perusahaan-perusahaan pemula kayak kita lah Chris ya. Kalau Chris oke lah udah ada investor, kalau ini belum ada investor. Tapi hati-hati juga. Ini mungkin saya share aja buat teman-teman mungkin yang nanti menonton ini, buat teman-teman mungkin merasa bahwa kita butuh investor, tapi di awal tuh ya seperti tadi, kenapa saya harus kesalahan saya ya yang membuat saya akhirnya waktu tahun ini merasa stres yang sangat besar sekali, bahkan mungkin sangat nggak bisa membuat saya tidur dengan nyenyak. Itu adalah bahwa akhirnya saya mengetahui kesalahan itu adalah kesalahan yang saya buat di awal kita menerima investor. Itu adalah kesalahan pertama kita membuat investor, mendapatkan investor itu. Kenapa? Ini yang mungkin saya share ya. Karena waktu kita bangun Tara Smart itu, karena kita dengan teman-teman, ada beberapa orang, di awal itu kita membagi sahamnya itu secara sama, jadi secara adil ya, secara rata. Jadi itulah yang akhirnya setelah saat ini kita dapat investor, akhirnya kita masing-masing sudah mendapatkan porsi saham masing-masing ya. Tapi itu saham yang saya miliki tidak cukup untuk membuat saya mengambil keputusan. Nah ini yang berbahaya buat teman-teman yang baru saat mau bikin startup, terus menentukan siapa sih berapa persen pemilik saham. Misalnya kita dengan teman-teman kita, terus kita akan menentukan saham kita dengan dia. Itu kita harus memberikan CEO lebih besar nilai sahamnya agar dia bisa mengambil keputusan. Karena kenapa? Karena saat yang seperti saya bilang tadi, saya sudah tidak memiliki suara lebih banyak karena di awal aja dengan teman-teman waktu membangun startup itu kita sahamnya itu sudah sama semua ya, karena kita nggak punya latar belakang bisnis. Akhirnya disitulah kesalahan kita, karena kita merasa bahwa kita teman dan kita harus sahamnya kita harus sama adil lah. Tapi ternyata itu salah sekali, karena akhirnya menyulitkan saya sebagai CEO waktu itu untuk mengambil keputusan. Nah, untuk teman-teman jangan lakukan hal itu. Kalau bisa, kalau kalian adalah CEO, kalian harus minta saham yang lebih besar daripada yang lainnya. Ataupun kalau kalian bukan CEO, nah kalian ini harus merelakan saham besar kepada CEO agar dia bisa mengambil keputusan. Walaupun nanti sahamnya kalian bisa memberikan dicicil, jangan langsung berikan sekaligus, dicicil, agar nanti takutnya dia nggak perform dan kalian sudah terlanjur memberikan saham besar kepada CEO, itu yang berbahaya. Tapi kalau kalian mungkin adalah founder di awal dan kalian memiliki saham yang besar, ya kalian harus, dan kalian mengangkat seorang CEO, kalian harus mendukung keputusan CEO. Karena walaupun CEO adalah jabatan tertinggi di perusahaan, kalau di Indonesia itu kita bisa bilang direktur utamanya perusahaan ya. Tapi kalau si pemilik bisnis itu, atau pemilik bisnis di mana ini pemilik saham terbesar berbicara yang lain, kalian nggak bisa nolak karena dia yang punya perusahaan kan.
Dia yang bisa mengintervensi perusahaan karena jadi itulah yang terjadi pada saya juga sebenarnya. Drama startup keluar kali, Chris. Drama gimana juga bahas itu tuh. Drama Korea startup itu. Nah, sebenarnya Chris sampaikan itu. Nah, sebenarnya saya udah sebelum drama startup ada itu, saya sudah pernah bahas saya juga punya channel YouTube namanya Tara HD. Nah, itu Tara HD, Tara HD, HD. Nah, itu ada tuh di podcast saya, podcast CEO namanya, itu di seri ke-7, episode ke-7. Itu saya sudah bahas tuh sebelum ada drama startup. Karena itu saya sudah bahas kesalahan yang saya lakukan waktu itu. Itulah salah satu yang karena waktu itu 2020 pas pandemi saya nggak ada kegiatan, akhirnya saya bikinlah podcast itu untuk sharing. Dan di situ saya sudah sampaikan itulah kesalahan saya. Karena akhirnya pada saat mengambil keputusan saya tidak memiliki suara lagi. Iya. Ya, kayak gitulah. Oke. Menarik sekali nih, Chris. Pengalaman yang Chris share ya di episode perdana kita nih, Chris. Ya, thank you. Nah, ini sih Chris untuk sebagai penutup ya Chris, penutup perbincangan kita nih Chris pada kesempatan kali ini, Chris. Nah, sebagian besar beberapa orang pengguna dan juga pendengar YouTube kita sih Chris juga ada sih dari teman-teman yang sama kayak kita di awal-awal dulu lah, pengusaha pemula. Nah, kira-kira nih Chris ada semacam kata-kata motivasi, nasihat atau wejangan yang penting nih Chris untuk teman-teman kita yang baru memulai, Chris? Iya. Jadi tadi kita sudah banyak membahas. Mungkin saya tidak punya kata-kata yang secara singkat ya. Karena mungkin kata-kata itu udah banyak lah, sama motivator sudah banyak. Cuma saya mau share pengalaman saja. Walaupun tadi kita berbicara kita trial and error karena kita bangunnya itu dengan ketidaktahuan kita ya. Kita tidak tahu melakukan dalam bisnis itu kita harus bagaimana, di startup itu kita harus bagaimana. Akhirnya kita waktu saya membangun bisnis itu dengan bisa dibilang dengan mata tertutup lah, dengan secara buta lah membangun bisnis ini kan. Secara buta membangun startup. Akhirnya banyak hal yang harus saya pelajari, tapi saya sudah bukan cuma 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 5 kali atau 10 kali pengen keluar dari startup ya. Saya sudah nggak kuat. Bukan cuma, mungkin udah ribuan kali. Tapi yang saya tahu ya, kalau waktu itu saya berhenti, soalnya sudah nggak ada yang bisa dukung lagi atau ada alasan lagi untuk saya bertahan mendirikan startup ini. Kalau waktu itu saya berhenti, mungkin nggak ada sampai detik ini. Jadi yang saya tahu, yang saya bisa bagikan, kita bisa kalah kalau kita berhenti. Tapi kalau walaupun kita dalam keadaan sulit, tapi kita tetap ingin melanjutkan, kita tetap bertahan, sesulit apapun itu, pasti akan ada jalan, pasti akan terbuka jalan yang baru. Dan selama kita nggak pernah berhenti, kita nggak pernah gagal, kita belum gagal. Tapi jangan juga karena kita nggak berhenti, kita tetap ada di situ, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan apa-apa. Kurangi drama-drama. Kita harus betul-betul membangun startup kita. Mungkin di awal-awal kita dulu ya, kalau kita pribadi, kita di awal-awal waktu itu 2016 dari Turki itu kita ikut berbagai kegiatan-kegiatan, event, lomba, dan akhirnya masuk juga kemana-mana. Tapi setelah itu mentor kita berkata bahwa mau sampai kapan seperti ini. Memang kita bisa menang di pertandingan itu mungkin achievement buat kita. Tapi pada intinya kita harus mencetak revenue, harus ada penghasilan karena kita berbisnis. Kita nggak lagi main game, kita lagi berbisnis. Dan ya seperti itulah kita berbisnis, harus menghasilkan. Jadi bukan sekedar kita juga nggak keluar dari bisnis ini tapi kita nggak ngapa-ngapain. Tetap kita harus tahu kenapa kita memulai bisnis kita, kenapa di awal kita memulai, kita harus tahu, dan kita harus kita
harus menghasilkan penghasilan dari bisnis itu. Kita harus bertumbuh, kita harus bisa berkontribusi bagi banyak orang dengan bisnis ini. Jadi jangan cuman kita akhirnya diam aja, enggak. Tapi kita harus jalankan. Seperti itu sih, karena ada banyak kompetitor di luar, jadi kita harus. Tapi kompetitor itu bagi saya itu hanya sebagai teman untuk kita bermain bulu tangkis. Jadi jangan terlalu takut dengan kompetitor, kita fokus kepada layanan kita. Kompetitor bisa ada, kompetitor itu untuk menjaga kita punya niat dalam bisnis ini untuk terus bisa berinovasi, tapi jangan membuat kompetitor ini membuat kita takut, enggak. Walaupun kita startup, tapi dan kompetitor itu perusahaan besar, itu sudah sangat terjadi banyak kepada kita. Kompetitor kita perusahaan-perusahaan besar dan kita cuma startup kecil, tapi saya sudah membuktikan bahwa kita bisa menang dari mereka. Karena kenapa? Karena kita itu sangat dinamis di startup. Berbeda dengan yang perusahaan besar, mereka itu mengambil keputusan itu dari atas ke bawah itu sangat rumit. Tapi dengan startup kita sangat dinamis, jadi ingin membuat sesuatu inovasi langsung bisa dibuat. Seperti itu. Intinya kita terus bertahan, tapi jangan cuma hanya bertahan saja, harus berbuat juga sesuatu untuk perusahaan kita. Dan yang pasti banyak berkorban. Seperti itu sih. Oke, Chris. Wah, kasih banyak deh. Ini sangat penting sekali bagi kawan-kawan kita yang baru akan memulai perusahaannya, Chris ya. Pengalaman 7 tahun, Chris, dalam menjalankan startup, pivot di beberapa area, hingga sekarang dengan fokus di area teknologinya, dan ya tadi cerita Chris untuk merelakan posisi yang Chris idamkan juga ya di awal ya, tapi untuk visi yang lebih baik ke depannya Chris mau. Nah, ini mungkin bisa jadi semacam insight yang bagus untuk teman-teman pendengar Askep nih dalam menjalankan bisnis. Oke, Chris, thank you. 1 jamnya sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Banyak sekali atas informasi yang diberikan, Chris. Semoga sukses terus dengan semoga sukses juga. Ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa berkolaborasi lebih luar biasa lagi nih, Chris, ke depannya. Oke. Makasih banyak, Chris. Mungkin demikian aja ya. Thank you. Sesi kita kali ini. Siap. Demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Chris. Thank you. Thank you, bro.